Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Nama Jairo Riedewald kembali menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu tampil menonjol bersama Sheffield United di kompetisi Championship Inggris, sebuah liga yang dikenal keras, cepat, dan penuh tekanan. Performa konsistennya di lini tengah membuat namanya kembali diperbincangkan, terutama di kalangan pencinta timnas Indonesia yang sejak lama menaruh harapan pada para pemain diaspora yang berkiprah di Eropa. Riedewald bukan nama asing di sepak bola Inggris. Ia mengawali karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, akademi elit yang melahirkan banyak bintang dunia. Bersama Ajax, ia merasakan atmosfer kompetisi papan atas dan mencicipi gelar juara sebelum akhirnya hijrah ke Premier League bersama Crystal Palace. Bertahun-tahun berkompetisi di level tertinggi Inggris membentuk Riedewald sebagai pemain berpengalaman dengan pemahaman taktik yang matang. Setelah sempat bermain di Belgia, ia kini kembali ke Inggris dan menemukan peran penting bersama Sheffield United. Bergabung dengan Sheffield United melalui jalur trial, Riedewald sempat dipandang sebagai rekrutan berisiko. Namun keraguan itu perlahan sirna. Ia mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan penampilan solid, disiplin, dan efektif. Dalam sejumlah pertandingan, ia menjadi pengatur tempo permainan, memutus serangan lawan, sekaligus membantu transisi menyerang. Catatan statistiknya musim ini menunjukkan konsistensi, minim pelanggaran, dan kontribusi nyata bagi stabilitas tim yang tengah berjuang di papan atas klasemen. Penampilan tersebut membuat nama Riedewald kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bagi publik tanah air, kisah pemain keturunan selalu menghadirkan harapan besar. Darah Indonesia yang mengalir di tubuh Riedewald seolah menjadi jembatan imajiner antara sepak bola Eropa dan ambisi Garuda untuk naik kelas. Namun realitas sepak bola internasional tak selalu sejalan dengan harapan. Riedewald sudah lebih dulu mencatatkan penampilan bersama tim nasional senior Belanda. Fakta itu menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus oleh regulasi FIFA. Upaya naturalisasi yang sempat dipertimbangkan akhirnya harus dihentikan karena peluangnya sangat kecil. Dengan demikian, kemungkinan melihat Riedewald mengenakan seragam merah putih hampir pasti tertutup. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima, meski rasa penasaran dan kekaguman publik Indonesia terhadap kualitasnya tetap ada. Meski demikian, kisah Riedewald tetap relevan dalam dinamika sepak bola nasional saat ini. Ia menjadi simbol betapa luasnya diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai liga Eropa, serta betapa pentingnya ketepatan regulasi dan waktu dalam proses naturalisasi. Di saat yang sama, perhatian terhadap Riedewald juga tak lepas dari hadirnya pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, yang membawa pendekatan berbeda dalam membangun skuad nasional. Hartman dikenal sebagai pelatih dengan visi modern dan pengalaman internasional. Ia menegaskan bahwa pemilihan pemain timnas Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada asal-usul, tetapi pada kualitas, kesiapan mental, dan kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan tim. Dalam kerangka itu, pemain diaspora tetap menjadi bagian dari pemantauan, namun bukan satu-satunya solusi. Hartman ingin membangun tim yang seimbang, memadukan pemain lokal dengan pemain yang berpengalaman di luar negeri. Nama Riedewald memang sempat dikaitkan dengan radar pemantauan, namun situasinya lebih bersifat simbolis. Ia menjadi gambaran ideal tentang bagaimana standar sepak bola Eropa dapat menjadi tolok ukur bagi timnas Indonesia. Di saat yang sama, pelatih asal Inggris tersebut juga mengamati sejumlah pemain diaspora lain yang secara regulasi masih memungkinkan untuk membela Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi tim nasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Bagi sepak bola Indonesia, cerita tentang Riedewald adalah refleksi. Di satu sisi, publik dapat melihat bahwa pemain dengan darah Indonesia mampu bersaing dan tampil konsisten di kompetisi elit. Di sisi lain, cerita ini juga mengingatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak bisa hanya bergantung pada faktor keturunan. Pembinaan usia dini, kompetisi domestik yang sehat, dan manajemen profesional tetap menjadi kunci utama. Performa Riedewald di Inggris akan terus menjadi sorotan, bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga karena narasi yang menyertainya. Ia adalah potret talenta yang dekat namun tak sepenuhnya dapat diraih oleh timnas Indonesia. Meski tak akan mengenakan lambang Garuda di dada,
kiprahnya tetap memberi inspirasi dan standar baru tentang apa yang bisa dicapai oleh pemain berdarah Indonesia di panggung sepak bola dunia. Pada akhirnya, kisah Jairo Riedewald bukan tentang kegagalan atau keberhasilan naturalisasi, melainkan tentang perjalanan, peluang, dan batasan dalam sepak bola modern. Di tengah era baru timnas Indonesia di bawah John Hartman, cerita ini menjadi pengingat bahwa mimpi besar harus dibangun dengan perencanaan matang, kesabaran, dan keberanian untuk menatap realitas. Sepak bola Indonesia terus bergerak, dan setiap kisah, termasuk kisah Riedewald, menjadi bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Isu naturalisasi kembali mengemuka di tubuh timnas Indonesia seiring munculnya nama John Hartman sebagai pelatih yang digadang-gadang memimpin skuad Garuda. Salah satu nama pemain yang paling santer dikaitkan dengan rencana tersebut adalah bek Leeds United, Pascal Struijk. Hartman disebut membidik Struijk sebagai bagian dari proyek besar penguatan timnas Indonesia melalui jalur pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun tim nasional secara sistematis. Keberhasilannya membawa Kanada bersaing di level internasional, termasuk tampil di Piala Dunia, menjadi bukti kemampuannya dalam memaksimalkan potensi pemain diaspora. Pendekatan inilah yang kini dinilai relevan dengan kondisi timnas Indonesia, yang tengah berambisi meningkatkan daya saing di Asia dan dunia. Dalam konteks tersebut, naturalisasi dipandang bukan sekadar jalan pintas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang terukur. Nama Pascal Struijk muncul karena profilnya yang dianggap ideal untuk kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Bek berusia 26 tahun tersebut merupakan pemain utama Leeds United dan memiliki pengalaman panjang bermain di kompetisi keras seperti Liga Inggris dan Championship. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara yang kuat, serta ketenangan dalam membaca permainan, Struijk dinilai bisa menjadi solusi atas persoalan klasik lini belakang Indonesia yang kerap kesulitan menghadapi lawan dengan fisik dan intensitas tinggi. Selain faktor teknis, Struijk juga disebut memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga, yang membuatnya memenuhi syarat secara administratif untuk proses naturalisasi. Hal inilah yang membuat namanya menjadi perbincangan luas di kalangan pengamat, media, dan supporter. Banyak pihak menilai bahwa jika Struijk bersedia membela Merah Putih, maka timnas Indonesia akan mendapatkan peningkatan kualitas yang signifikan, khususnya dalam membangun pertahanan yang lebih solid dan modern. John Hartman sendiri disebut sangat terbuka dengan proyek naturalisasi selama prosesnya dilakukan dengan perencanaan matang dan selaras dengan visi tim nasional. Dalam berbagai kesempatan, Hartman kerap menekankan pentingnya keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora. Naturalisasi bukan untuk menutup jalan pemain dalam negeri, melainkan untuk menaikkan standar kompetisi internal sehingga seluruh pemain terdorong berkembang. Filosofi ini sejalan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang tengah membangun identitas permainan jangka panjang. Isu ketertarikan Hartman terhadap Pascal Struijk juga tidak lepas dari kebutuhan mendesak timnas Indonesia di sektor bek tengah. Dalam beberapa turnamen terakhir, Indonesia kerap menunjukkan perkembangan positif dalam menyerang, namun masih rawan saat bertahan menghadapi tekanan lawan yang agresif. Kehadiran pemain dengan pengalaman di Liga Top Eropa diyakini bisa menjadi mentor sekaligus pilar utama bagi para pemain muda lokal yang sedang tumbuh. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun dari pihak Struijk terkait kesediaan menjalani proses naturalisasi. Situasi ini membuat kabar tersebut masih berada di ranah spekulasi, meskipun sumber-sumber media menyebut komunikasi awal bukanlah hal yang mustahil terjadi di era kepelatihan Hartman. Proses naturalisasi sendiri dikenal tidak singkat dan melibatkan berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemain, keluarga, federasi, hingga pemerintah. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia menyambut isu ini dengan beragam reaksi. Sebagian besar supporter menyatakan antusias dan berharap langkah tersebut bisa benar-benar terwujud. Mereka menilai kehadiran pemain sekelas Struijk akan meningkatkan kepercayaan diri tim dan mengangkat citra timnas Indonesia di mata internasional. Namun, ada pula yang mengingatkan agar naturalisasi tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap memberi ruang bagi pemain lokal untuk berkembang dan menjadi tulang punggung tim.
Bagi John Hertman, tantangan terbesar bukan hanya mendatangkan pemain keturunan, tetapi membangun kesatuan tim yang solid dalam waktu relatif singkat. Pengalaman Hertman mengelola ruang ganti yang berisi pemain dari latar belakang budaya berbeda menjadi modal penting jika nantinya proyek naturalisasi, termasuk Struijk, benar-benar terrealisasi. Ia dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun ikatan emosional antara pemain dan lambang negara yang mereka bela. Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, naturalisasi Pascal Struijk berpotensi menjadi salah satu langkah paling strategis dalam sejarah timnas Indonesia modern. Tidak hanya berdampak pada performa di lapangan, tetapi juga pada mentalitas dan standar profesionalisme tim secara keseluruhan. Namun, hingga semua pihak memberikan lampu hijau, publik masih harus menunggu dengan penuh harap apakah rumor besar ini akan berubah menjadi kenyataan atau sekadar menjadi wacana hangat di awal era baru timnas Indonesia. Pergantian pelatih di tubuh tim nasional Indonesia selalu menghadirkan harapan baru, tetapi kedatangan John Hertman terasa berbeda. Pria asal Inggris yang besar di Kanada itu tidak hanya membawa rekam jejak prestasi, melainkan juga filosofi pembangunan tim nasional yang selama ini dianggap relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Setelah kegagalan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI akhirnya mempercayakan tongkat estafet kepelatihan kepada Hertman, sosok yang pernah mengantar Kanada menembus panggung Piala Dunia 2022 dan membangun fondasi kuat sepak bola wanita maupun pria di negara tersebut. Di hari-hari awalnya di Indonesia, Hertman langsung menjadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih kelas dunia, tetapi juga karena ekspektasi publik terhadap perubahan besar yang akan ia lakukan. Dalam beberapa pernyataan awal, Hertman menekankan pentingnya identitas, mentalitas juang, serta koneksi emosional antara pemain dan lambang Garuda di dada mereka. Namun, di balik kata-kata idealis tersebut, publik sepak bola Indonesia memahami bahwa tantangan terbesar Hertman adalah meramu skuad yang kompetitif dalam waktu relatif singkat. Disinilah isu naturalisasi kembali mengemuka. Naturalisasi bukan hal baru bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan yang berkarir di Eropa menjadi bagian penting dari transformasi skuad Garuda. Kedatangan pemain-pemain diaspora terbukti meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding tim. Maka, ketika Hertman resmi diperkenalkan, spekulasi mengenai daftar pemain naturalisasi potensial pun kembali mencuat. Salah satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan adalah Jairo Riedewald. Riedewald, gelandang serba bisa yang lama bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace, telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarganya, ia dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa, kemampuannya membaca permainan, serta fleksibilitas posisi menjadi alasan utama mengapa namanya selalu muncul setiap kali topik naturalisasi dibahas. Namun, berbeda dengan beberapa pemain keturunan lain yang prosesnya berjalan relatif cepat, kasus Riedewald justru penuh tanda tanya. Isu naturalisasi Riedewald sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Pada satu titik, publik sempat dibuat heboh oleh beredarnya informasi mengenai dokumen-dokumen yang disebut berkaitan dengan proses kewarganegaraannya. Akan tetapi, hingga kini, tidak pernah ada pernyataan resmi yang menegaskan bahwa proses tersebut benar-benar berjalan hingga tahap akhir. PSSI pun cenderung berhati-hati dalam memberikan komentar, seolah tidak ingin menumbuhkan ekspektasi berlebihan di tengah ketidakpastian. Masuknya John Hertman ke kursi pelatih membuat isu ini kembali hidup. Banyak pihak menilai Hertman adalah tipe pelatih yang sangat terbuka terhadap pemain diaspora, selama mereka memiliki komitmen penuh terhadap tim nasional. Pengalamannya membangun tim Kanada, yang juga banyak mengandalkan pemain keturunan dan diaspora, menjadi dasar kuat asumsi tersebut. Di Kanada, Hertman berhasil menyatukan pemain dari berbagai latar belakang budaya menjadi satu kesatuan tim yang solid. Pola ini dinilai bisa diterapkan di Indonesia, negara dengan basis diaspora besar di Eropa. Meski demikian, Hertman tidak serta-merta menjadikan naturalisasi sebagai solusi instan. Dalam beberapa kesempatan,
Ia menegaskan bahwa pemain naturalisasi harus datang untuk memperkuat, bukan menutup ruang bagi pemain lokal. Filosofi ini penting, mengingat salah satu kritik terhadap kebijakan naturalisasi adalah kekhawatiran terpinggirkannya talenta muda dalam negeri. Hertman ingin membangun ekosistem, bukan sekadar mengejar hasil jangka pendek. Di titik inilah nama Jairo Riedewald menjadi simbol dilema sekaligus harapan. Jika proses naturalisasinya benar-benar terwujud, ia berpotensi menjadi figur sentral di lini tengah timnas Indonesia. Namun, jika kembali kandas, publik harus menerima kenyataan bahwa tidak semua pemain keturunan dapat atau mau menjalani proses panjang dan kompleks untuk membela Merah Putih. Faktor administratif, komitmen pribadi, hingga dinamika karir di klub menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Bagi Hertman, tantangan ini bukan sekadar memilih pemain terbaik di atas kertas. Ia harus menimbang dampak jangka panjang setiap keputusan, termasuk bagaimana publik merespons dan bagaimana hal itu memengaruhi ruang ganti tim. Di Indonesia, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi bagian dari identitas nasional. Setiap pemain yang mengenakan seragam timnas akan selalu berada di bawah sorotan emosi jutaan pendukung. Kini, masa depan timnas Indonesia berada di persimpangan. John Hertman membawa janji profesionalisme dan visi jangka panjang, sementara isu naturalisasi Jairo Riedewald mencerminkan ambisi untuk segera naik kelas. Apakah kedua hal ini akan bertemu dalam satu garis lurus, atau justru berjalan di jalur masing-masing? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, era baru telah dimulai, dan publik sepak bola Indonesia kembali diajak bermimpi. Dengan harapan kali ini mimpi itu dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh.